Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada semua sahabat pengetahuan yang dirahmati Allah, di video kali ini, di pertemuan kali ini, saya ingin mengajak untuk kita belajar bersama sifat wajib Allah yang kelima, yaitu qiyamuhu binafsihi. Kemarin sudah dua pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan tentang sifat wajib Allah 1, 2, 3, 4, dan yang sekarang adalah sifat wajib Allah yang kelima, yaitu sifat sifat qiyamuhu binafsihi. Apa sih artinya sifat qiyamuhu binafsihi? Al-istihna an dzatin yakumu biha. Qiyamu binafsi itu artinya Allah itu tidak membutuhkan zat. Allah itu tidak membutuhkan zat apapun itu yang digunakan untuk menunjukkan Allah itu sendiri. Allah tidak mewujudkan zat untuk menunjukkan Allah sendiri. Jadi ghoniyatan atau tidak membutuhkan tempat yang digunakan untuk mewujudkan, untuk menampakkan, untuk berdirinya Allah itu sendiri. Ya, seperti halnya berdirinya suatu yang baru datang, bisa iridawat ya, pada zat-zat yang ada. Nah, dan juga Allah itu ghoniyatan, tidak membutuhkan pada mukhasis, zat yang mewujudkan, karena Allah itu al-mujid lil asya. Allah itu adalah zat yang mewujudkan segala sesuatu yang ada ya, segala sesuatu yang ada masih wallah, selain Allah itu semuanya yang mewujudkan adalah Allah. Nah, jadi Allah itu tidak butuh pada mujid. Allah itu tidak ditimbulkan dari selain Allah. Allah itu tidak diwujudkan oleh selain Allah. Nah, berbeda dengan makhluk yang bisa wujud karena ada penyebab, karena ditimbulkan oleh makhluk yang lain, oleh sesuatu yang lain. Okay. Kenapa demikian? Karena tadi Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri pada zatnya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri pada zatnya sendiri. Artinya anna makna qiyamullah
binafsihi istighna'uhu ngan kulli ma siwahu waftiqari ma kulli ma siwahu ilaihi. Arti dari qiyamuhu binafsihi adalah tidak butuhnya Allah pada selain Allah, ya. Tidak butuhnya Allah pada segala sesuatu kepada apapun selain Allah, dan butuhnya segala sesuatu pada Allah. Ya, kita perlu kenyang, ya, kita kenyang, perlu makan ada, harus dicari. Kita haus, kita perlu minum juga harus dicari, ya. Segala sesuatu selain Allah itu pasti butuh terhadap Allah, tetapi Allah itu tidak butuh pada segala sesuatu selain Allah. Itu artinya makna qiyamillah binafsihi. Jadi tidak butuhnya Allah kepada selain Allah, dan butuhnya selain Allah kepada Allah. Maka ini diungkapkan dengan qiyamuhu binafsihi. Dalilnya apa? Ya, buktinya apa kalau Allah itu mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi? Ketika Allah itu butuh pada tempat yang digunakan untuk menunjukkan Allah itu sendiri, seperti halnya putih, ini butuh pada benda. Kita lihat putih mungkin ada di papan tulis, berarti putih itu menempel pada papan tulis. Kita lihat di sini hitam melekat pada dinding. Kita lihat di sini kuning melekat di AC. Itu wujudnya selain Allah. Itu putih, ya, sifat putih itu butuh pada yang lain, butuh pada benda, ya. Nah, seandainya kok Allah koyo ngono kuwi, Allah itu seperti itu, butuh pada tempat yang digunakan untuk mewujudkan dirinya Allah, menampakkan dirinya Allah, ya berarti Allah itu sifat, ya. Berarti Allah itu sifat, ya. Seperti itu tadi yang saya katakan, ada putih, hitam, ada kuning, itu semuanya bisa dilihat ketika melekat pada benda, dan ini tidak sah untuk Allah. Allah itu tidak sah kalau Allah itu dikatakan sifat, karena kalau sifat itu pasti butuh mausuf, butuh benda agar bisa tampak sifat itu. Nah, seperti tinggi, mungkin ini bisa dilihat di juru kamera. Tinggi mungkin bisa kita lihat sifat lagi, misalnya mengantuk, ya, ini bisa kita lihat pada orang semisal. Nah, ini sifat-sifat ini kan bisa tampak ketika ada benda. Allah itu tidak seperti itu. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Jadi dalam menunjukkan dirinya tidak butuh pada tempat, ya, tidak butuh pada
tempat. Allah itu tidak berupa sifat. Sifat itu tidak bisa disifati dengan beberapa sifat. Sifat kok disifati. Jadi Allah itu bukan berupa sifat, dan sifat itu tidak bisa disifati dengan beberapa sifat. Walau iftaqo, seandainya Allah itu butuh pada mukhassis, butuh pada mujid, butuh pada yang mewujudkan, lakana hadisan, ya pastilah Allah itu berarti hadas. Allah itu berarti baru datang. Segala sesuatu yang baru datang pasti ada yang membuat, pasti butuh muhdis. Nah, kalau Allah itu hadis, saya ulangi, Allah itu hadis, berarti Allah perlu muhdis, perlu yang mewujudkan, perlu yang memperbarui. Dan ini nanti akan timbul daur, sebuah lingkaran, sebuah perputaran yang tidak ada ujungnya dan akan rantai-rantai. Allah butuh pada muhdis, lah muhdis nanti butuh pada yang mewujudkan lagi. Oke. Jadi qiyamuhu binafsi, Allah berdiri pada zatnya. Allah tidak butuh pada tempat untuk menunjukkan zatnya. Allah tidak butuh pada mujid yang mewujudkan zatnya Allah. Selanjutnya sifat Allah yang keenam, yaitu sifat wahdaniyah. Apa sih sifat wahdaniyah itu? Sifat wahdaniyah artinya ada muta'adud fi dzat wasifat wal af'al. Tidak adanya jumlah, tidak adanya bilangan, tidak adanya hitungan di dalam zatnya Allah, di dalam sifatnya Allah, di dalam pekerjaannya Allah. Ya, di zatnya ya satu, sifatnya ya satu, pekerjaannya ya satu. Allah itu falaisat datahu murokabatan min ajsa. Zatnya Allah itu tidak terbentuk, zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa juz, dari beberapa bagian, tidak tersusun dari beberapa bagian. Walaysa fil khalqi kadzatillah, tidak ada dalam diri makhluk itu seperti zatnya Allah. Kenapa? Karena makhluk itu jismun murakabun. Makhluk itu adalah jisim, benda, jasad yang tersusun. Manusia terdiri dari 2 kaki, 2 telinga, 2 mata, dan lain sebagainya. Ya, karena manusia itu memang tersusun. Manusia itu adalah jismun murakkab. Walaysa fi rabbina syai'un min dzalik. Kalau dalam Allah tidak seperti itu, tidak tersusun, ya, tidak tersusun, tidak terbentuk dari beberapa unsur. Ya. Walaysat sifatahu, sifatnya Allah itu juga tidak sama dengan sifatnya makhluk. Sifatnya Allah itu tidak berbilang,
sifatnya Allah itu tidak berjumlah, sifatnya Allah itu bukan hitungan, ya. Min jinsin wahid, semisal satu kudroh, Allah tidak mungkin ada kudroh dua. Irodah, Allah tidak mungkin ada irodah dua. Ya, dengan satu kudroh, satu irodah. Misalnya ketika Allah ada dua irodah, satunya pengen hujan, satunya pengen terang. Misalnya Allah dengan irodah satu ingin membuat orang itu kaya, yang irodah lainnya ingin membuat dia miskin. Dengan dua irodah, semisal Allah ingin orang ini ngantuk, orang ini maksiat, satunya menginginkan yang sebaliknya. Ini tidak mungkin. Jadi sifatnya Allah itu wahdaniyah, satu. Dengan kudratun wahidun, Allah bisa mewujudkan, Allah bisa mentiadakan, itu dengan satu sifat. Jadi kudroh satu, tidak kudroh dua. Walaysa lihatin sifatun kasifatihi, tidak ada satu sifat yang dimiliki makhluk, ya, tidak ada satupun sifat yang dimiliki makhluk itu sama dengan sifatnya Allah. Wala mu'asiromahu, dan tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang menyebabkan Allah melakukan suatu pekerjaan. Misalnya udan Gusti Allah dipeksa, ya, sampean iso maksa njaluk duit karo wong tua iso, akhirnya wong tua gelem ngekeki duit. Demo, ya, ini sembako kok tetap mahal harganya, kemudian di demo, akhirnya diturunkan, ya. Sampai demo kepada Allah, berdoa, ndang duwe bojo, ya, yang cantik, yang kaya. Dan kalau Allah belum irodah, belum menghendaki, ya belum wujud. Ya, karena Allah mau wujudkan atau tidak ada pengaruh, ya, dari makhluk. Ya untung doa sampean itu adalah ibadah, tapi doa itu tidak mempengaruhi. Allah itu mau mewujudkan, Allah itu mau mentiadakan. Sampean waya rapi yo rapi, waya durung rapi yo durung. Ya, seperti itu. Jangan ketawa, ya memang demikian, ya. Karena Allah tidak bisa dipengaruhi dalam melakukan suatu pekerjaan. Bal huwa al-mujid lil af'al, ya. Allah itu yang mewujudkan pekerjaan semuanya. Allah menciptakan taat, Allah menciptakan maksiat, Allah menciptakan manfaat, Allah menciptakan madharat, Allah menciptakan kaya, Allah menciptakan miskin. Itu semuanya adalah sifat, atau itu semuanya yang mewujudkan adalah Allah. Walaisat annaru mukhriqatan wala sikinu qati'atan wala ta'amu musbi'an. Api itu tidak bisa membakar, walaupun sifatnya api itu bisa membakar. Pisau itu tidak bisa memotong, pisau itu tidak bisa melukai. Makanan itu tidak bisa mengenyangkan tanpa ada kehendak dari Allah. Tanpa Allah mewujudkan
Di situ sifat kenyang, membakar, memotong. Gak iso api itu bisa membakar, tidak bisa lah. Pisau itu bisa melukai, memotong, tidak bisa. Makanan itu bisa mengenyangkan tanpa ada iradah dari Allah, tanpa ada kehendak dari Allah. Fakta sudah jelas, di mana Nabi Ibrahim pada waktu itu dibakar dengan ribuan kubik kayu dengan api yang begitu besar. Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api tersebut, tapi apa yang terjadi? Kuni ya naru bardahu wasalaman. Api menjadi dingin. Yang melihat itu kelihatan panas membara, tapi kenyataannya tidak bisa membakar pada jasadnya Nabi Ibrahim. Ini menjadi sebuah bukti bahwasanya walaupun api itu bisa membakar, tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak bisa membakar. Lah menciptakan membakar ini adalah Allah. Untuk tidak membakar, ya Allah. Ya. Nah, itu makanan pun demikian. Kita tahu ada makhluk yang namanya auj. Itu kalau makan itu luar biasa banyak, karena memang dia itu tinggi sekali besar, makannya itu bisa berkilo-kilo. Tapi oleh Nabi Nuh itu disuruh untuk memakan 1-2 potong roti dengan dibacakan bismillah atas izin Allah. Cukup makan 1-2 potong roti bisa kenyang. Memang demikian, makanan tidak bisa mengenyangkan kalau tidak Allah yang mengenyangkan. Tapi Allah itu memang membuat sebab, ya, membuat sebab. Isone wareg ya kudu mangan. Sebabe wareg kuwi mangan. Sebabe pinter kuwi sekolah. Sebabe duwe duit kuwi kerja. Sebabe sugih kuwi ya usaha bekerja. Ning yang menentukan nanti adalah Allah. Jadinya mau kaya atau miskin, Allah. Jadinya mau kenyang atau lapar, Allah. Jadinya mau membakar atau tidak, itu semuanya adalah Allah. Dalilnya apa? Kalau Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah, wujudul alam, wujudnya alam semesta ini menjadi bukti sifat wahdaniyahnya Allah. Ketika Allah itu mempunyai teman, mempunyai sekutu, ya, dalam ketuhanan, ya, la ada ilal fasad, yakin akan mendatangkan sebuah kerusakan. Laukana fihima alihatun ilallah lafasadata. Jikalau atau andai kata di bumi dan langit itu ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, atau ada beberapa Tuhan, maka niscaya bumi dan langit akan hancur. Ya semisal 2 lah Tuhannya, satunya pengen gunung Kelut meletus, satunya jangan,
satunya pengen hujan, satunya jangan, satunya pengen bikin gerhana, satunya jangan. Nah, ketika terjadi ada beberapa Tuhan di langit dan bumi, ini pasti akan hancur ya. Dunia dan bumi dan langit ini pasti akan hancur. Nah, ini menjadi bukti kalau Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah. Maksudnya rusaknya bumi ini bagaimana? Rusaknya langit ini bagaimana? Ya, keluarnya langit dan bumi dari bentuk yang ada sekarang ini. Ya, gak karu-karuan nanti ya bentuknya. Ya. Karena apa? Ya karena nanti yang saya katakan tadi, satunya pengen ini, satunya pengen itu, satunya pengen hujan, satunya pengen terang, satunya pengen gempa, satunya tidak, satunya pengen banjir, satunya tidak. Nih. Tapi pada kenyataannya bumi aman-aman saja, tidak rusak, langit tetap di sana, ya, bintang ke bintang tetap di sana. Ini kan berarti ya Allah tidak ada sekutu, tidak ada perseteruan antara beberapa Tuhan, kan nggak ada. Faktanya jelas, karena di sini ada sifat wahdaniyah Allah, semuanya menjadi tertib, semuanya menjadi teratur. Kita masih lihat bumi seperti sekarang ini, kita masih bisa lihat langit seperti sekarang ini dengan tatanannya, dengan tingkahnya, dengan bentuknya semacam ini, tidak ada kerusakan. Itu menunjukkan sifat wahdaniyah Allah. Demikian sesi pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya simpulkan di pertemuan kali ini kita membicarakan tentang sifat wajib Allah yang kelima, yang berupa sifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri pada zatnya sendiri. Yang keenam adalah sifat wahdaniyah, yang artinya esa, yang artinya tunggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.